Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini sore-sore ya? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya. Tak lupa semoga sudah berharap semuanya masih full puasanya. Sampai nanti puasa hari terakhir semuanya full. Dan semoga Allah juga memberikan kepada kita puasa kita itu puasa yang berkualitas. Jadi puasanya itu penuh dengan apa? Yang isinya itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Tapi sebelumnya Ustazah mau tanya ini, siapa yang puasanya masih semangat? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semuanya Ustazah yakin pasti puasanya lancar, tetap semangat, dan juga mampu menjalankan ibadah puasanya dengan baik. Dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Nah, sebelum kita mulai berkisah, coba permata hati Qurani, cerdas, mandiri. Yes, Allahu Akbar. Selalu semangat dan juga selalu sehat. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai berkisah, izinkan Ustazah akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Vina, dan Ustazah itu mengajar di kelas 4C. Baik, ya Ustazah akan berkisah terkait dengan kejujuran ya. Ada yang sudah tahu jujur? Jujur itu apa sih kira-kira? Iya, kita sering sekali diingatkan agar kita selalu bersikap jujur. Nah, jujur tentunya kalian semua sudah tahu ya, kalau jujur itu adalah sikap yang tidak berbohong. Atau jujur itu indah loh, soli-soliyah. Kalau kita mau berlaku jujur, insya Allah kita itu akan diberikan keberkahan. Ya, walaupun kadang terasa pahit ya di awal, orang jujur itu kan awalnya pahit, tapi insya Allah semuanya itu akan berbuah manis pada akhirnya. Orang yang bersikap jujur itu dia akan terhindar dari segala masalah ya. Jadi Allah itu akan menghindarkan masalah, kemudian juga akan memberikan hikmah yang baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, tentunya kita harus ya mulai dari sekarang agar bisa berlaku jujur. Kalian mau dengar kisahnya? Ada suatu kisah, yaitu kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat dirampok, yang bisa kita jadikan pelajaran. Kalian apakah penasaran tidak dengan ceritanya? Iya, yuk kita simak bersama-sama ya kisahnya ya. Jadi kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini diriwayatkan pada kitab Irsyadul Ibad karyanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbari. Ini sudah mau tanya, ada yang sudah kenal siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu? Nah, itu ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah beliau itu adalah sosok ulama besar ya di dunia, dan beliau itu seorang salafus sholih yang masya Allah sekali, dan juga imam besar yang ada di dunia. Maka langsung saja ya kita simak kisah berikut. Pada suatu hari ada sosok bernama Syekh Abdul Qadir. Siapa namanya tadi? Namanya Syekh Abdul Qadir. Beliau meminta izin pada ibunya untuk pergi menuntut ilmu di kota Baghdad. Iya, masya Allah. Jadi pada suatu hari ada sosok yang bernama adalah Syekh Abdul Qadir yang meminta izin ibunya untuk menuntut ilmu di kota Baghdad. Padahal waktu itu Syekh Abdul Qadir itu masih kecil, masih belia ya. Ibu, bolehkah aku merantau atau berburu untuk menuntut ilmu? Loh, itu bagus sekali nak. Kamu mau berguru kemana? Aku ingin sekali berguru dan menuntut ilmu ke kota Baghdad, karena di sana itu banyak sekali para salafus sholih, kemudian ulama-ulama yang aku itu ingin sekali mencari ilmu di sana. Wah, di sana itu jauh sekali nak. Kamu
Oh iya Bu, iya, sehingga sepertinya besok itu ada para kafilah dagang yang akan ke sana. Insya Allah nanti Ibu akan menitipkan kamu agar kamu bisa sekalian ikut. Alhamdulillah, baiklah kalau seperti itu Ibu. Saya akan langsung segera bersiap-siap. Terima kasih ya Ibu sudah merestui. Ya Nak. Malam harinya ibunya segera mempersiapkan semua atau seluruh apa yang harus dibawa oleh anaknya dalam menuju. Kemudian karena ibunya itu khawatir kalau ternyata di tengah jalan itu ada perampok, akhirnya disiapkanlah sebuah baju yang di dalamnya di sebelah satunya itu ditempel dan dijahit rapi uang sebanyak 40 dirham. Si ibu itu melepaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menuntut ilmu. Nah, di sana para kafilah dagang sudah akan bersiap-siap berangkat. Lalu anakku, sekalian kita siap. Baiklah Ibu, aku meminta izin, doakan aku ya Ibu, semoga aku bisa segera mendapatkan ilmu di sana. Ini ada baju yang di dalamnya aku isi uang sebanyak 40 dirham. Kemudian Ibu jahit rapi di sebelah saku di belakang ketiak. Jangan pernah lupakan untuk selalu berkata jujur dan juga bersabar. Kemudian kata Syekh, baik Ibu, terima kasih. Semoga Allah menjaga aku dari hal-hal yang tidak baik. Iya Nak, aku pasrahkan kamu kepada Allah. Semoga engkau selamat sampai tujuan dan mendapatkan apa yang engkau harapkan. Dan Syekh Abdul Qadir pun berjalan bersama para kafilah dagang untuk menuju kota Baghdad. Tiba-tiba di tengah gurun pasir datanglah 60 orang yang menggunakan pakaiannya hitam-hitam dan juga mereka mengendarai kuda sangat cepat menghadang para kabilah dagang dan juga Syekh Abdul Qadir. Di tengah jalan semuanya dicegat dan semua orang yang ada di dalam kabilah itu ketakutan. Mereka langsung perampok, perampok, perampok. Mereka pada takut karena apa? Semua perampok itu sudah mengepung Syekh Abdul Qadir dan para kabilah dagang itu. Sampai akhirnya Syekh Abdul Qadir dan para pedagang itu dirampas semua hartanya. Semua barang-barang dagangan dirampas dan dikumpulkan oleh pasukan perampok itu. Sampai akhirnya ada satu perampok yang mendekati Syekh Abdul Qadir. Perampoknya, "Hei, apa yang kamu bawa? Apa harta berharga yang kamu bawa?" "Aku membawa uang sebanyak 40 dirham yang aku letakkan di belakang saku di bawah ketiak yang dijahit rapi." Perampok itu langsung tertawa dan merasa Syekh Abdul Qadir itu sedang meledeknya. "Hahaha, kamu mau menipu aku?" Jadi perampok itu tidak percaya kalau Syekh Abdul Qadir membawa 40 dirham. Jadi tidak diurusi, karena perampok itu pergi. Kemudian beberapa saat kemudian ada perampok lagi yang datang dan menanyakan hal yang sama kepada Syekh Abdul Qadir. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab dengan jawaban yang sama, tetap jujur. Tapi perampok itu tidak ada yang percaya jawaban Syekh Abdul Qadir itu. Mereka menganggap Syekh Abdul Qadir itu sedang meledek perampok tersebut. Hingga akhirnya kedua perampok itu mendatangi ketua pasukannya. Jadi mereka didatangi dan disampaikan apa yang sudah ada, apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir. Sampai akhirnya ketua perampok itu atau perampok itu memanggil, "Coba mana anaknya?" Akhirnya Syekh Abdul Qadir dipanggil. Syekh Abdul Qadir dipanggil, kemudian ditanyailah Syekh Abdul Qadir, "Siapa namamu?" "Namaku Abdul Qadir Al-Jailani." "Apa ya tujuanmu?" "Aku ingin ke kota Baghdad untuk mencari ilmu." "Apa yang kamu bawa?" Jawabannya masih tetap sama. Syekh Abdul Qadir itu tetap menjawab dengan sama bahwasanya dia membawa uang 40 dirham. Kemudian ketika dicek sama ketuanya itu ternyata benar di sakunya sebelah belakang itu ada uang sebanyak 40 dirham. Sampai si ketua perampok dan para perampok yang melihat dan para kabilah dagang yang di situ tuh terkagum-kagum. Karena apa? Syekh Abdul
Qadir itu kalau berbohong pun semuanya pasti percaya. Karena apa? Syekh Abdul Qadir kan tampilannya sederhana, ya kan? Kemudian tidak terlihat membawa barang-barang yang berharga. Dan itu kan dijahit rapi. Jadi kalau misalnya tidak dibuka, tidak ada yang tahu kalau ternyata dia membawa 40 dirham. Tetapi Syekh Abdul Qadir tetap berkata jujur. Karena kejujurannya itulah sang perampok itu akhirnya langsung menangis terseduh-seduh. Dia menangis karena dia merasa bahwasanya anak sekecil itu, anak yang masih belia seperti itu saja tetap jujur, ya, di setiap keadaan pun tetap jujur. Sampai akhirnya ditanyailah sama ketua perampok itu, kenapa kamu memilih berkata jujur? Jawabannya apa kira-kira? Jadi jawaban Syekh Abdul Qadir, karena dia merasa sudah berjanji kepada ibunya. Karena aku sudah berjanji kepada ibuku untuk selalu berkata jujur dan juga bersabar. Masya Allah. Akhirnya ketua perampok itu langsung menangis dan langsung berkata tobat, ya. Jadi langsung bertobat karena dia merasa dia itu sudah mengingkari janji kepada Tuhannya. Dia merasa berdosa dan banyak dosa. Kemudian dia bilang kepada Syekh Abdul Qadir, aku sudah sangat banyak sekali dosaku. Apakah Tuhanku masih mengampuniku? Tuhanmu pasti akan mengampuni. Bertobatlah. Kemudian akhirnya ketua perampok dan semua perampoknya itu bertobat dan mengembalikan semua harta rampasannya kepada para kafilah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kira-kira ada yang tahu apa hikmah dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Jadi hikmahnya alhamdulillah dari kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akhirnya yang awalnya dari kegelapan mendapatkan hidayah, akhirnya bisa kembali lurus. Alhamdulillah ya. Jadi di situ akhirnya ketika kita mempertahankan kejujuran atau kita akan selalu jujur, akhirnya mendatangkan hal yang baik. Dan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwasanya hendaklah kita itu selalu berlaku jujur. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Masya Allah. Solih-solihah kira-kira mau nggak masuk ke surga? Mau ya? Iya. Jadi kalau mau masuk ke surga, selalu berlaku baik, berlaku mulai dari sekarang untuk bersifat jujur, dan juga menjadi anak-anak yang senantiasa tidak pernah meninggalkan hal-hal yang selalu diperintahkan oleh Allah. Dan hadis ini itu menggambarkan bahwasanya kita harus atau diharuskan untuk bersikap jujur, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang jujur. Masya Allah ya. Terima kasih solih-solihah atas segala perhatian. Semoga apa yang sudah Ustazah Tina kisahkan ini bisa diambil pelajarannya, bisa kita jalankan juga, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang jujur dan selalu di jalannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10. I should fuck her in the Benz.